Ngeng ngeng. Yuk ah, balapan heula ayeuna mah. Speed. I am Halo Gebrakers, dimanapun kalian ngagebrak, melanjutkan film Cars 1 sedikit berbeda dari yang pertama, dimana yang kedua ini, si Mac tidak terlalu sering disorot dikarenakan ceritanya tentang penyelidikan agen mata-mata terhadap suatu geng mencurigakan, ditambah si Mac sendiri yang sudah berhenti balapan karena sudah bosan menjadi juara. Seperti apa kisahnya? Kita langsung keder aja ke filmnya. Kisah diawali dengan agen Leland Turbo yang ini sedang mengirim voice note ke agen Pin McMichael bahwasannya dia telah menemukan sesuatu yang sulit dipercaya, seraya minta bantuan namun jangan membawa militer karena itu akan menggagalkan rencananya. Entah apa itu namun kita sekarang dibawa ke tengah laut dengan satu mobil yang menyewa kapal untuk menuju ke suatu tempat. Mendapat hadangan dan tolongan senjata si kapal diharuskan mutar balik namun ya ini si agen Pin McMichael, kita sebut saja si Pin yang justru sudah nangkot di kapal yang menghadang tadi. Mungkin tujuannya memang ke sini, terlihat seperti kilang minyak dan dia dengan peralatan super canggihnya menyelinap masuk ke dalam. Sesampainya di lokasi dia memberikan laporan kepada si agen Turbo bahwasannya sudah sampai di tempat misi, namun tak kunjung ada respon di mana terdapat satu mobil yang tidak asing baginya, yaitu Profesor Zundap. Entah siapa itu Profesor Zundap, namun bersamaan dengan itu terdapat suatu benda juga di sana di mana dia berkata, sempat beberapa kali dipoto namun satu benda lagi ditunjukkan dan alangkah terkejutnya si Pin ketika melihat isi dari kotak tersebut yang tidak lain itu adalah rekannya si agen Turbo yang sudah tidak berbentuk alias meninggoy. Hal itu membuat si Pin ketahuan dan langsung diburu, sempat terpojok namun berkat peralatan canggih dan DNA seorang agen, meskipun ditembakin bahkan dengan rudal sekalipun, dia tetap berhasil lolos dari kejaran dengan cara memalsukan kematiannya. Scene berpindah ke radiator spring di mana si Meter yang sedang ngaderek mobil mogok dikejutkan dengan sang sahabat yang sudah lama tidak bertemu, yaitu si Mac, di mana si Mac baru-baru ini telah memenangkan piala piston yang keempat dan rencana untuk rehat dari kompetisi karena telah bosan juara. Diperlihatkan juga kediaman Dr. Hulson Hornet yang sudah menjadi museum, entah apa yang terjadi padanya, namun sepertinya si Doc ini sudah tiada alias almarhum. Namun sisi baiknya, sudah terdapat banyak kemajuan di Radiator Springs semenjak si Mac menginjakan kakinya di sana. Tidak terkecuali juga dengan Willwell yang sudah kembali ramai pengunjung di mana saat ini si Mac sedang ngedate bersama kekasihnya yaitu si Sally. Ya, terdapat sebuah acara berita televisi menceritakan asal-usul seseorang yang bertekad membuat rekor mengelilingi dunia tanpa bantuan GPS di mana ketika sedang melintasi hutan belantara, dia terjebak dan kehabisan bahan bakar, namun bisa bertahan dengan menciptakan bahan bakar sendiri, memanfaatkan unsur-unsur alami dan sejak itulah tercipta bahan bakar ramah lingkungan yang dia sebut dengan Olinol. Lalu siapa dia? Dia adalah raja minyak bernama Myles Axelrod, sebut saja si Dodo, di mana sebagai bentuk dari promosi produk barunya, dia mengadakan sebuah kompetisi balapan yang beda dari sebelumnya yaitu Grand Prix dunia di mana akan digelar 3 race di negara berbeda dan mengundang beberapa pembalap handal dunia yang salah satunya merupakan karakter baru yaitu Francesco Bernoulli. Kita panggil saja dia si Berod, di mana sebenarnya si Dodo juga mengundang si Mac ke acara tersebut, namun si Mac enggan hadir karena beliau sudah pensiun dari dunia balap. Keyword yang dilontarkan si Berod ditambah rekannya yang siap kembali karena geram terhadap si Berod membuat si Mac menyetujui slot yang ditawarkan si Dodo, sekaligus menerima tantangan si Berod dan kali pertamanya si Mac membawa si Meter ke pit stop. You know what? They just got back.
Deal me in, baby. Setelah memodif kembali si Mac, mereka semua terbang ke Jepang yang merupakan lokasi dari Reds pertama. Sesampainya di sana, mereka menghadiri acara pembukaan Grand Prix di suatu gedung di mana si Mac mengingatkan si Meter untuk tidak malu-maluin karena ini bukan Radiator Spring melainkan acara bergengsi. Mereka kembali bertemu dengan si Berod yang menunjukkan stiker barunya ke si Mac. You will see him like this as he drives away from you. So getting beat tomorrow. Di samping kata sambutan yang sedang digaungkan oleh CEO Alinol yaitu si Dodo, terdapat dua agen mata-mata kita tahu ini si Pin dan satunya lagi dari stasiun Tokyo yaitu Holly Shipwell. Kita panggil saja si Neng Holly yang akan menjadi rekan si Pin dalam misinya kali ini. Mereka hadir di sana untuk bertemu dengan agen mata-mata Amerika yang membawa data tentang satu dalang yang belum terungkap, berupa foto sebuah mesin mobil yang bisa jadi petunjuk beserta kilang minyak yang sudah si Pin temukan di awal tadi. Faktanya, orang Amerika lah yang lebih dulu menemukan itu. Oh no. Namun setelah melihat ada si Profesor juga di sini, si Pin merubah rencana bahwasannya dia tidak bisa menemui si agen Amerika karena akan ketahuan dan menghancurkan misi yang akan dijalankan. Maka dari itu, si Neng Holly lah yang harus menemuinya. Meskipun si Neng ini bukan seorang petugas lapangan. You are now. Kembali ke si Meter yang sedang pesen es krim gratis dan di sisi lain si Mac yang naik ke atas panggung untuk diwawancara mengenai balapan. Tiba-tiba si Meter tiba-tiba muncul langsung utah-uger dikarenakan es krim tadi. Tidak sampai di situ, si Meter juga ngompol di sana. Disaksikan banyak mobil lainnya sempat menjelaskan kalau dirinya selalu merawat diri dengan baik dan tidak pernah mengalami kebocoran oli. Si Mac yang malu akan kejadian itu menyuruh si Meter untuk ke belakang alias ke WC. Sementara si Meter sedang membersihkan diri, kembali datang seorang agen dan sepertinya dialah agen mata-mata Amerika yang akan ditemui oleh si Pin. Eta namun tiba-tiba ya, si Profesor sepertinya sudah mengetahui akan hal ini dan datang ke sana bermaksud untuk menggagalkan si agen Amerika memberikan data penting tersebut ke agen lain. Sesuatu ditanamkan pada si Meter oleh si agen, entah apa itu atau mungkin itulah datanya. Muncul urang mah flash disk meureun eta teh. Si Meter yang mengganggu disuruh keluar dari sana, sedangkan si Neng Holly yang sudah diberi sinyal dan bergegas akan menemui si agen belum sempat bertemu dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dengan si agen. Namun si Neng Holly mendapati sinyal tersebut berasal dari si Meter karena si agen yang sudah memindahkannya tadi. Hello. Well, hello. A Volkswagen Common Gear has no radiator. Si Meter yang diberikan pertanyaan sebuah sandi untuk mengetahui itu agen asli atau bukan menyesuaikan dengan jawaban yang diberikan. Entah itu kebetulan atau keinginan sutradara atau karena pertanyaannya terlalu umum sehingga si Meter bisa menjawabnya dengan benar sesuai kode mereka. Dan sudah dipastikan bahwa si Meter lah agen mata-mata Amerika tersebut. Waduh, kacau dunia peregenan. Dan si Neng Holly akan mempertemukan si agen dengan si Pin esok hari. Hey, what's so funny? Well, you know, I was just wearing it. Sedangkan si agen yang asli sedang diinterogasi. Si Profesor memberikan bahan bakar Olinol yang merupakan sponsor utama balapan. Dia menjelaskan bahwa setelah melakukan pemeriksaan mikroskopis, si Profesor menemukan kesalahan kecil namun sangat fatal, di mana bila ditekan dengan tekanan elektromagnetik itu sangat amat berbahaya sekali. Si Profesor juga menunjukkan sebuah kamera, namun bukan kamera biasa, melainkan kamera yang berada di box waktu di kapal yang sempat dipoto si Pin. Bahwasannya kamera ini adalah sebuah pelempar energi elektromagnetik. Ketika Olinol sudah memanas dan mesin blok dalam tekanan tinggi, maka bahan bakar akan dipaksa ke mesin pembakaran. Dan ketika itulah kamera ini bekerja. Cukup sekali jepretan itu sudah bisa mengantarkan tekanan elektromagnetik ke objek yang dibidik. Dan yang terjadi, si agen pun harus bernasib naas karena ledakan yang dihasilkan oleh Olinol dan dipicu kamera elektromagnetik tersebut. Japan, land of the rising sun.
where ancient tradition meets modern technology. Welcome to the inaugural running of the World Grand Prix. Sementara balapan pembuka akan digelar dikarenakan All in All ini mengadakan World Grand Prix, maka dari itu setiap pembalap diwajibkan memakai bahan bakar tersebut. Waduh, bahaya sekali ya guys ya. Kalau hal sama dilakukan oleh si profesor, maka semua pembalap bisa saja meledak, sedangkan race diadakan di 3 negara, yaitu Jepang, Italia, dan terakhir di Inggris. Balapan sudah dimulai seperti biasa di pit stop. Si-Mac ini sangat sederhana dan terlihat si Meter yang mengenakan alat komunikasi berperan sebagai insinyur balapan ya guys ya. Sementara para agent dibuat terheran-heran melihat si Meter yang berada di pit stop. It is time. Ini dia, benar saja guys, kamera tadi sudah siap digunakan. Sepertinya motif si profesor ini mau menjatuhkan All in All yang pada dasarnya itu adalah sebuah bahan bakar aman. Namun ketika bisnis yang berbicara, itu lain lagi. Mereka yang sangat berambisi pasti akan menghalalkan segala cara seperti si profesor ini yang tidak mau ada saingan dengan memanipulasi bahwasannya All in All adalah bahan bakar yang sangat berbahaya. But why hasn't he contacted us yet? There's probably heat on him. Be patient. Dan terlihat juga mereka yang sama-sama menganggap si Meter adalah agen mata-mata Amerika langsung bergegas melapor dan akan menangkapnya. Namun hal itu diketahui oleh para agen yang sedari tadi nunggu sinyal dari si Meter untuk bisa bertemu. Si Pin langsung bergegas untuk menghadang anak buah si profesor, sedangkan si Neng Holly memandu si Meter untuk keluar dari pit stop. Percakapan si Meter dan si Neng Holly membuat si Mac salah paham menjadi sebuah kesalahan besar dan bisa terkejar oleh si Berod. Si Mac pun harus puas berada di posisi 2 pada race pertama ini. It's gonna be close. Francesco's the winner. McQueen's number 2. Sementara si Pin berhasil membereskan semua anak buah si profesor dan si Meter pun masih selamat, namun tidak selamat dari si Mac yang ngadat dan kecewa pada si Meter. Don't need your help. I don't want your help. Si Meter, entah itu pundung di adat si Mac atau emang merasa bersalah, memutuskan untuk kembali ke Radiator Spring. Namun anak buah si profesor terus mengintainya, tapi tiba-tiba ada polisi yang mengharuskan si Meter mengikutinya, yang tidak lain itu adalah si Pin. Sempat kembali bersih tegang, namun si Pin berhasil membawa si Meter ke dalam pesawat. Don't worry, I've taken care of that. Whoa! Hang on. Your karate partners is back here. They kind of look like they're trying to catch the terminal. Finn, it's it. I'm on approach. Roger that. Come on, Finn. It's now or never. Is everything okay back there? Flee on an airplane flying home. Sedangkan di pit stop, mereka semua bersedih membaca surat yang ditulis si Meter dan mengira kalau si Meter sudah benar-benar pulang ke Radiator Spring, yang padahal dia berada di pesawat dengan para agen sedang menganalisa mesin apa itu dan mobil apa yang digunakan mesin itu. Mendapat sedikit pencerahan dan akan lebih cerah lagi bila bertanya langsung pada pedagang onderdil pasar gelap di Prancis. Peut-être la prochaine fois. Once we're inside, stay close. Don't bother checking. Singkat cerita, mereka sudah berada di Perancis dan bertemu dengan si penjual, entah itu temannya si Pin atau apa, tapi mereka saling mengenal dan bertanya tentang mesin yang ada di foto ini. Ternyata memang dialah yang telah menjual mesin itu kepada seseorang yang merupakan pelanggan terbaiknya, yang selalu memesan order di dalam jumlah banyak. Namun setiap transaksi yang dilakukan tidak pernah bertatap muka, melainkan memesan lewat telepon saja. Si Meter ikut nimbrung bahwasannya tidak aneh bila mobil Lemon sangat memerlukan onderdil banyak, di mana mobil Lemon yang dimaksud adalah mobil tua yang tidak dapat berjalan dengan baik, seperti mobil Gremlin dan Pacer yang berada di pesta waktu itu di saat balapan dan ketika berada di bandara, di mana itu mengingatkan si penjual kalau mobil-mobil tersebut akan mengadakan pertemuan rahasia dalam 2 hari di Porto Corsa, Italia. Mereka pun mengatur strategi untuk bisa menyusup ke sana. Finn, on out to Porto Corsa. Si Meter dimodif menjadi mobil yang bisa berubah-ubah hanya dengan perintah suara saja. Tidak sampai di situ, si Meter juga akan dilengkapi dengan berbagai senjata. Time. You look a little light on weapons.
Race kedua akan digelar di Italia, di mana si Mac terlihat sedih bukan dikarenakan bahan bakar yang masih simpang siur akan keamanannya, melainkan sangat berharap kalau si Meter berada di sini. Sementara itu si Neng Holly meminta bantuan pada si truk derek bermaksud mau melumpuhkannya dan digantikan dengan si Meter yang menyamar dan menyelinap masuk ke ruang Kongres. Setelah berada di sana, dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh si Agent, pengungkapan dalang dari semua dalang. Namun tidak semudah itu, melainkan si dalang ini hanya menampakkannya lewat layar, itu pun hanya mesinnya saja. Begitu juga dengan suara yang sudah disamarkan, di mana dia berkata, kalau kita semua ini sudah dicaci, dihina, dimaki, dan ditertawakan, maka kali ini kitalah yang akan menertawakan mereka. Hahaha. Extremely strong electromagnetic pulse. Sementara mobil yang meledak terdeteksi oleh si Agent bahwasannya terdapat tekanan elektromagnetik yang sangat kuat dari atas menara. Si Pin langsung bergegas ke sana untuk menghentikannya. Namun karena mereka sudah mengetahui bahwa si Pin masih hidup dan kejadian ini pasti akan terjadi, mereka sudah mengantisipasinya dengan memasang jebakan berupa magnet yang membuat si Pin bisa tertangkap. Sementara di lintasan, terjadi tabrakan beruntun dan hampir melibatkan semua pembalap di sana, lain dengan si Mac dan si Berod. Mereka yang terdepan tidak terdampak apa-apa dan si Mac berhasil finish pertama. Kejadian itu membuat Hariwang CEO Alinol, yaitu si Dodo, di mana balapan akan terus dilanjutkan, namun pembalap tidak diwajibkan lagi untuk memakai Olinol. Lain dengan si Mac yang akan terus memakai Olinol karena tidak mau melakukan kesalahan yang sama, si Mac sangat percaya sama temannya yang mengatakan kalau Olinol itu aman untuk digunakan. Lightning McQueen must be killed. No! Si Meter yang terkejut membuat penyamarannya terbongkar, namun untungnya dia sudah dilengkapi dengan senjata dan peralatan lain sehingga bisa kabur dari sana dan akan menuju ke si Mac. Namun dia malah bertemu dengan truk derek yang asli dan tertangkap di sana. Mater! McQueen! Excuse me. Mater! Glad to see you. I'm so sorry. McQueen! Sadar-sadar si Meter dan para agen sudah berada tergantung dan terikat di menara jam London di Inggris. Sementara si Mac yang akan melangsungkan race terakhirnya disaksikan langsung Ratu Inggris, namun si Mac masih kepikiran dengan si Meter yang menghilang. Si Sally memberikan motivasi dan semangat bahwa si Meter pasti menginginkanmu untuk keluar sebagai juaranya. Sementara di menara jam, dua anak buah si profesor akan mengeksekusi si Mac dari sana. Namun entah apa yang terjadi, apakah si Mac keburu terhalang gedung atau alatnya memang tidak bekerja. Si profesor menelepon seraya memberi komando untuk menjalankan rencana B, yaitu sudah mengaktifkan bom di pit stop. Ketika si Mac berkata, "Kacau!" maka duar bom tersebut akan meledak. Untungnya peralatan tempur yang masih terpasang bisa membantu si Meter melepaskan ikatannya. Dikarenakan sudah tidak ada waktu, para agen menyuruh si Meter untuk menyelamatkan si Mac terlebih dahulu. So, we'll be okay? Sedangkan si para agen juga berhasil keluar dari sana dengan sebuah ide dari si Neng Holly yang memutarbalikkan arah jam membuat mereka bisa terlepas dari ikatannya. Si Meter yang merangsek maksa masuk menuju pit stop memperingati temannya untuk segera menjauh karena terdapat bom di sana, yang padahal pada kenyataannya si Agent memberitahu si Meter kalau dia sudah dijebak dan bom sebenarnya berada di kap mesin si Meter. Karena tidak ingin sampai melukai orang lain, terutama si Mac, si Meter pun menjauh seraya mengingatkan si Mac kalau terdapat bom pada dirinya. Namun si Mac keburu nangkel dan si Meter yang mengaktifkan los bermaksud supaya bisa menjauh dari si Mac, dan yang terjadi
Nos tersebut membuat si meter semakin cepat sehingga detonatornya tidak berfungsi dikarenakan terlalu jauh, sedangkan si profesor yang ketahuan si Neng Holly mencoba melarikan diri dari sana. Si Pin menginstruksikan si Neng Holly supaya membantu si meter dan si Pin sendiri yang akan mengejar si profesor. Mater, we've got to get that bomb off you. Kembali ke si meter yang sudah bertemu dengan si Neng Holly, tidak lama dari itu datang juga si Pin membawa si profesor, menyuruhnya untuk menonaktifkan bom tersebut. Deactivate. Voice denied. Ternyata bom itu bukan si profesor yang mengendalikannya, melainkan ada mobil lain. Lalu siapa yang bisa menonaktifkannya? Sempat mendapat hadangan dari anak buahnya si profesor, namun mereka semua bisa mengatasi itu dengan mudah, dan masalahnya sekarang bom yang tertanam tidak bisa dilepaskan karena menggunakan kunci khusus. Namun si meter teringat sesuatu dan langsung bergegas menuju ke suatu tempat. Entah apa yang ada di pikiran si meter, dia menuju ke tempat ratu berada dan menunjukkan bom yang ada pada dirinya. Okay, it's him. What? Me? You got to be crazy. Tanpa basa-basi, si meter menuduh si Dodo, CEO Elinol, sebagai pelaku pemasangan bom tersebut, di mana kejadian-kejadian janggal yang sudah dialami, mulai dari kebocoran oli pada saat di Jepang, baut yang sama yang digunakan untuk menempelkan bom dengan mesin tua yang ada di foto, dan suara yang disamarkan ketika kongres, itu semuanya adalah si Dodo. Sementara waktu bom semakin berkurang, namun yang terjadi... Deactivate! Bomb deactivated. Ternyata seucap nyata dan benar saja kejeniusan si meter melebihi para agen, di mana si Dodo melakukan itu untuk lebih memajukan bensin atau bahan bakar yang dia buat bersama geng Lemon, bahwasannya bahan bakar alternatif atau bahan bakar baru tidak lebih baik dan lebih aman dari bahan bakar yang sudah geng Lemon produksi, dan memastikan kalau bahan bakar mereka lah yang terbaik, maka secara otomatis mereka semua akan berkuasa. Dan sudah bisa dipastikan dalang dari semua dalang yang sedang dicari si agen adalah si Dodo, CEO Elinol. Your Majesty, may I present for the Berkat dedikasinya si meter mendapatkan penghargaan dari Ratu Inggris sebagai kesatria kerajaan Inggris. I hereby dub thee Sir Tow Mater. Namun fakta yang lebih mengejutkan lagi, itu semua ternyata si meter yang sedang menceritakan pengalamannya pada semua warga Radiator Spring, hingga para agen datang ke sana karena sebuah panggilan yang dikirim oleh si mobil mekanik. Dan kenapa si Mac tidak meledak saat dieksekusi di Inggris? Ya, itu perbuatan mereka berdua yang mengganti Elinol dengan bahan bakar bio alaminya. Pantesan gak meledak ya guys ya. The Radiator Springs Grand Prix is about to begin. Sementara para peserta World Grand Prix berkumpul di Radiator Spring, mereka akan balapan di sana sekedar happy-happyan aja setelah berbagai hal menegangkan yang terjadi. Di sisi lain, si meter diajak untuk menjalankan misi baru, namun dia menolaknya dikarenakan si meter memanglah bukan mata-mata dan inilah Radiator Spring. This is my home. Mereka pun pergi dari sana dan si meter diizinkan untuk menyimpan nosnya dan dia gunakan untuk nimbrung balapan. Hey, check it out! They let me keep the rockets. Film pun berakhir sampai di sini. Next, yang ketiga ya, kita beresin sampai yang keempat, kita geder terus password endingnya at-ata am-ama atmat atau san ngeng. Slime, buddy! Not a bus